Halo Alexers, kali ini kita akan melakukan komparasi lagi nih. Yang mana yang kita akan komparasi adalah antara Suzuki R3 tahun 2014 dengan tipe GL bertransmisi manual dan juga Nissan Grand Livina tipe SV transmisi manual dengan tahun yang sama, yaitu adalah 2014. Mungkin Alexers lagi sedang mencari mobil bekas berkualitas untuk keluarga, yang mana keduanya saat ini memiliki bandrol harga di antara sekitar 120 jutaan ke bawah. Kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Nah, yang pertama-tama kita bahas di bagian eksteriornya terlebih dahulu, tepatnya adalah di bagian depan. Keduanya sama-sama hadir di tahun yang sama, yaitu adalah di tahun 2014 nih. Tapi secara penampilan sebenarnya bisa dikatakan bahwa Nissan Grand Livina yang ada di samping kami ini di tahun 2014 hingga saat ini masih terlihat lebih modern, dan bahkan mobil ini memang dibuat seolah-olah seperti memiliki nafas jiwa sporty. Dilihat dari desain bumpernya yang terlihat lebih agresif, kemudian bagian lampunya dan juga grillnya yang membuat mobil ini masih cukup dilihat menyenangkan lah untuk di tahun 2022 ini. Berbeda dengan Suzuki R3, di mana penampilan Suzuki R3 ini bisa dikatakan bahwa penampilannya cukup konvensional sebagai sebuah MPV keluarga. Penampilannya yang cukup biasa-biasa saja sebenarnya di sini. Tapi walaupun begitu juga, dia lebih fungsional karena apa? Untuk di tipe yang sama dengan harga price range yang sama, Suzuki R3 ini memiliki keunggulan secara fiturnya, di mana dia sebagai standarnya di tipe GL ini sudah dilengkapi dengan fog lights. Memang masih bohlam halogen biasa, tapi untuk Nissan Grand Livina di tipe SV ini dia belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Nah, itu aja kurangnya di bagian depannya, tapi secara penampilan sentuhan chrome-nya sebenarnya tidak terlalu berlebihan di Suzuki R3. Namun memang untuk di Nissan Grand Livina sendiri, grillnya ini memiliki bilah yang cukup panjang dan lebar, yang membuat terlihat di bagian depannya cukup didominasi oleh unsur chrome. Nah, untuk desain lampunya sendiri, Nissan Grand Livina ini memiliki hal yang menarik, yaitu adalah dia di bagian dalam reflektornya ini ada sebuah garis, di mana garisnya ini yang membuat mobil ini tampil seolah-olah menjadi modern karena dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan daytime running light LED. Tapi sebenarnya bukan, dia hanya sebagai aksen saja di sini, tapi cukup sukses membuat mobil ini terlihat menjadi modern. Sedangkan untuk di Suzuki R3 sendiri, Anda bisa lihat di sini benar-benar konvensional sama sekali, tidak ada unsur-unsur modernnya yang membuat mobil ini memang terlihat menjadi lebih tua dibandingkan dengan Nissan Grand Livina. Oke, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya dulu. Nah, sekarang kita ngebahas soal mesinnya nih, yang mana keduanya ini hadir dengan tenaga yang berbeda. Itu dikarenakan adalah Suzuki R3 ini hanya menggunakan mesin berkapasitas yang lebih kecil, yaitu adalah 1400 cc. Di mana 1400 cc 4 silindernya ini hanya mampu menghasilkan tenaga 95 PS. Berbeda dengan Nissan Grand Livina yang mana dia memiliki mesin berkapasitas 1500 cc dan berteknologi dual XVT sehingga mampu menghasilkan tenaga 109 PS. Angka yang cukup terpaut jauh, jadi jelas akan berbeda pada saat Anda menggunakan mobil ini di jalanan, apalagi menggunakannya di luar kota dan juga di jalanan menanjak. Dan untuk transmisinya sendiri, keduanya hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan. Tapi untuk Nissan Grand Livina sendiri, varian transmisi otomatisnya dia hadir dengan varian transmisi CVT. Sedangkan untuk Suzuki R3 ini memiliki varian transmisi otomatis konvensional biasa 4 percepatan. Keduanya mengunggulkan hal yang berbeda karena CVT sendiri akan memberikan rasa yang lebih nyaman karena dia akan memberikan putaran RPM yang lebih rendah dan memang menjanjikan soal konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Namun walaupun begitu, R3 di sini saya yakin lebih hemat konsumsi bahan bakarnya, dan juga sudah banyak para penggunanya yang mengklaim bahwa konsumsi bahan bakar dari Suzuki R3 ini jauh lebih hemat. Oke, selain itu secara fiturnya sendiri keduanya ini, yaitu Nissan Grand Livina tipe SV dan juga Suzuki R3 tipe GL ini, keduanya belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Nah, di mana keduanya ini memang hadir dalam segmen yang sama, tapi di bagian ruang mesinnya sendiri bisa dikatakan bahwa Nissan Livina ini memiliki ruang mesin yang lebih baik karena dia sudah
dicat di beberapa bagiannya sama seperti di bagian warna eksteriornya. Sedangkan untuk Suzuki R3 ini, dia di bagian ruang mesinnya ini belum diberikan warna yang sama persis seperti di bagian eksteriornya. Nah, kita tiba di bagian samping nih, di mana di bagian samping ini Anda bisa melihat secara langsung bahwa Nissan Grand Livina ini punya dimensi panjang yang lebih panjang ketimbang Suzuki R3. Anda bisa melihatnya mulai dari bagian roda belakang yang dikarenakan adalah dia memiliki overhang yang lebih panjang, sehingga di sini terlihat bahwa seolah-olah membuat bagasinya pun menjadi lebih lega. Tapi nanti kita akan bahas di bagian dalam kabin. Hal tersebut juga terlihat dari kaca baris ketiganya yang lebih panjang, yang akan jelas membuat penumpang di baris ketiga merasa lebih lega ketimbang dari Suzuki R3 yang memiliki kaca baris ketiga lebih kecil. Bicara soal panjangnya lagi, tapi di sini Suzuki R3 ini memiliki kelebihan, yaitu adalah pintu belakang atau pintu baris keduanya yang lebih panjang dan juga memiliki akses lebih mudah karena dia terbuka lebih lebar ketimbang dari Nissan Grand Livina. Pada saat keadaan sama-sama terbuka lebar, Suzuki R3 ini memiliki akses yang jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam kabin, apalagi untuk penumpang ke baris ketiganya ketimbang dari Nissan Grand Livina. Kemudian lanjut ke bagian fiturnya, keduanya masih mirip-mirip dikarenakan keduanya ini masih dalam satu varian yang sama, yaitu tipe GL dan juga tipe SV, di mana untuk anak kuncinya sendiri keduanya sudah dilengkapi dengan remote, tapi modelnya lebih bagus untuk di Suzuki R3 karena dia modelnya terintegrasi dengan anak kunci, berbeda dengan Nissan Grand Livina yang masih menggunakan remote yang menggantung di bagian anak kuncinya. Selain itu di kaca spion, pada Suzuki R3 dia dilengkapi dengan sen spion di bagian kaca spionnya, sedangkan untuk di Nissan Grand Livina dia masih menggunakan model sen yang ada di bagian spakbornya. Keduanya sama-sama menggunakan velg berukuran 15 inci dengan desain yang berbeda karena memiliki sentuhan dari masing-masing pabrikan. Begitu juga dengan desain mobilnya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakangnya ya. Oke, sekarang kita berada di bagian belakang nih, di mana Anda bisa melihat bahwa secara desainnya lagi-lagi antara Suzuki R3 dan juga Nissan Grand Livina ini memiliki perbedaan. Terlihat R3 lebih konvensional ketimbang Grand Livina, yang mana Grand Livina ini memiliki desain ala-ala sedan yang terlihat cantik, mulai dari lampu belakangnya, desain bumper belakangnya yang terlihat lebih agresif, lampu belakangnya ini juga terlihat lebih berteknologi, padahal sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama masih mengandalkan bohlam halogen biasa atau bohlam pijar biasa. Tapi karena desain yang menarik, seolah-olah seperti Nissan Grand Livina ini dilengkapi dengan lampu belakang yang sudah berteknologi LED, di mana ada garis LED bar, kemudian di bagian lampu sisi merahnya ini juga seperti ada LED bar yang membuat memang penampilannya menjadi lebih modern lah dibanding dengan R3 yang terlihat sangat konvensional sekali. Kemudian desain bumpernya bisa dilihat juga dia ada reflektor di masing-masing sisi, sebenarnya dua-duanya juga hadir dengan hal tersebut, tapi secara desainnya lebih okean Livina. Tapi soal desain, lagi-lagi kembali kepada selera Anda masing-masing. Kemudian secara fitur, kedua-duanya sama-sama sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, lampu rem ketiga di bagian atas, tapi belum ada dilengkapi dengan defogger dan juga tidak dilengkapi dengan sensor parkir untuk di tipe GL ataupun di tipe SV pada Grand Livina. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ya. Oke, kita buka ini. Dan kita buka R3. Ini R3 posisinya bagasinya sedang tidak kuat ininya penahannya, jadi saya harus menahan. Oke, dalam keadaan terbuka jok baris ketiganya Anda bisa lihat di sini kapasitas bagasinya R3 sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan Nissan Grand Livina. Perbedaannya cukup sedikit, tidak terlalu banyak, tapi memang hal tersebut dikarenakan adalah dimensi panjang mobilnya, yang mana Nissan Grand Livina ini memiliki panjang yang lebih dibandingkan dengan R3 yang seperti saya bilang tadi di bagian sisi samping, sehingga berakibat bahwa kapasitas bagasinya pun menjadi berbeda. Anda bisa lihat di sini bahwa sebenarnya untuk tempat penyimpanan Nissan Grand Livina itu terlihat lebih oke lah di sini. Keduanya memang sama-sama sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan di bagian bawah dari lantai bagasinya nih, untuk di baris ketiga, di belakang jok baris ketiganya. Sama-sama memiliki tempat penyimpanan yang cukup besar, di masing-masing sisi juga. Untuk R3 dia dilengkapi dengan tempat penyimpanan tertutup. Tapi kita akan melipat jok baris ketiganya. Yang cukup disayangkan adalah jok baris ketiga dari Suzuki R3 ini memang dia sebenarnya dilengkapi dengan headrest. Dan headrestnya ini pada saat joknya untuk dilipat menjadi rata dengan lantai, Anda harus melepas headrestnya terlebih dahulu,
Dikarenakan apabila Anda tidak melepas headrestnya, maka jok baris ketiganya ini tidak dapat terlipat secara sempurna. Oke, saya akan melipat jok baris ketiganya, tapi ini cukup rumit sebenarnya. Nah, lihat nih, jok baris ketiganya sudah terlipat dan sebenarnya dia dibuat untuk seolah-olah seperti rata dengan lantai, tapi sebenarnya dia agak melandai karena dia tidak dapat terlipat secara sempurna, jadi tidak bisa sempurna rata dengan lantainya nih. Dan ini adalah kapasitas bagasinya, Anda bisa lihat. Sekarang kita akan lihat ke Nissan Grand Livina. Ini kita tutup aja karena dia nggak kuat nahannya. Nah, kapasitas yang lebih besar, sistem pelipatannya pun juga lebih mudah karena nggak perlu ngelepas-lepas headrest. Langsung jadi, Anda bisa lihat rata dengan lantai bagasi, tidak melandai sedikit pun seperti Nissan maksud saya dengan Suzuki R3. Bisa dilihat nih, kapasitas bagasinya langsung bertambah secara signifikan. Kemudian juga dia lantainya ini lebih rendah menurut kami, di mana ini akan membuat Anda menjadi lebih mudah untuk mengeluarkan dan memasukkan barang dengan ukuran yang besar dan juga berat. Oke, di bagian belakang itu, kemudian di bagian bawahnya seperti saya jelaskan tadi, dia juga ada tempat penyimpanannya. Tapi untuk R3 sendiri tempat penyimpanannya jelas berkurang dikarenakan harus menyimpan headrest jok baris ketiganya. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih, dimana yang pertama-tama kita duduk di interiornya Suzuki R3 GL. Nah, sebenarnya secara fitur Suzuki R3 GL ini nyaris mirip dengan Nissan Grand Livina SV, di mana kita mulai dari bagian interiornya, yaitu adalah instrumen clusternya. Keduanya punya instrumen cluster yang dilengkapi MID dan informasinya sama-sama komplit, seperti konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian juga ada trip meter, sama. Selain itu, fitur pengaturan AC juga sama. Dia punya fitur pengaturan arah angin, kemudian pengaturan blower, dan juga pengaturan temperatur AC yang juga hadir pada Nissan Grand Livina. Selain itu, di mobil ini juga sama-sama dilengkapi dengan power window yang fitur autonya hanya ada di driver side, pengaturan kaca spion secara elektrik dari bagian dalam kabin, itu seluruhnya sama. Kemudian juga dia dilengkapi tilt steering tapi belum ada teleskopik, dan juga dia dilengkapi dengan fitur wiper kaca depan yang ada fitur intermittent-nya. Sama juga hadir di Nissan Grand Livina, dan juga sama-sama dilengkapi dengan wiper kaca belakang yang mana pengaturannya ada tuas di bagian sisi sebelah kiri. Perbedaannya adalah menurut kami Suzuki R3 ini lebih unggul di bagian interiornya karena mulai dari pemilihan warnanya, dia dimana pemilihan warna di bagian atas dashboardnya ini disandingkan dengan warna beige-nya ini membuat rasanya ini terkesan lebih mewah di bagian dalam kabinnya. Ditambah juga adanya unsur silver di bagian dashboard yang menyambung ke bagian door trim, serta model bahan fabriknya yang juga terasa lebih mewah di sini. Selain itu, model head unitnya. Model head unitnya juga menurut kami lebih keren pada Suzuki R3 karena modelnya terintegrasi dengan warna tombol yang sama dengan dashboard. Kemudian bagian layarnya juga keren, dan pada saat lampu menyala membuat dashboardnya ini terkesan mewah karena model head unit terintegrasinya ini. Dan yang membuat mobil ini juga semakin istimewanya lagi adalah tempat penyimpanannya. Mulai dari tempat penyimpanan terbuka yang mana ada di tengah dashboard, di sisi kiri dashboard, kemudian di sisi driver, kemudian door pocket dengan ukuran besar dan bisa menjadi cup holder, dan di bagian tengah ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Itu benar-benar membuat mobil ini lebih unggul. Lacinya pun juga ukurannya lebih besar. Nah, kekurangan dari mobil ini sendiri adalah yaitu mobil ini tidak dilengkapi dengan airbag pada bagian penumpang ataupun bagian driver. Sedangkan di Nissan Grand Livina, hal tersebut menjadi standar pada varian SV. Dan di bagian interiornya lagi, walaupun Nissan Grand Livina itu dilengkapi dengan head unit single din aftermarket, tapi di baris keduanya, di bagian atap mobil, dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan layar multimedia yang mana bisa dihubungkan ke head unitnya karena ada pemutar DVD pada head unitnya tersebut, yang membuat mobil itu menjadi lebih terkesan lebih mumpuni untuk menjadi mobil liburan keluarga. Dan yang lainnya lagi adalah posisi mengemudinya. Menurut kami posisi mengemudi Suzuki R3 ini terasa terlalu tinggi, dimana dibandingkan jika dengan Nissan Grand Livina yang posisinya lebih rendah, akan membuat Anda merasa lebih percaya diri saat mengemudikannya, apalagi mengemudikan di kecepatan tinggi. Oke, sekarang kita pindah ke baris keduanya yuk.
Oke, sekarang kita duduk di baris kedua nih. Dan pada saat ini sekarang saya ngebawa cameo saya nih, ada Dio di belakang. Halo, halo. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Kalau Dio? Dan gue tingginya 175, tapi badannya yang gede. Oke, perlu diingat bahwa memang Suzuki R3 maupun Nissan Grand Livina ini jok baris keduanya dia ada slidernya, dimana untuk bisa mengakomodir jok baris ketiganya nih kalau diisi penumpang kayak gini nih. Nah, sekarang dengan postur tersebut, saya ini hanya mendapatkan legroom sekitar 4 jari kurang di sini nih, di baris keduanya, yang mana terasa sempit di sini. Gimana kalau di belakang ya? Nah, kalau untuk gue yang tinggi 175 nih ya, itu nyamannya sih sisa 2 jari ya untuk legroomnya. Legroomnya masih ada sisa 2 jari ya? Masih ada sisa 2 jari sih. Coba nih, gue majuin ya. Ya. Kalau gua majuin sampai habis kayak gini, dia agak lega sih di belakang. Akan nyaman. Lebih nyaman ya Lebih di belakangnya. Kalau kita mundurin kayak gini, gua habisin coba mentokin. Coba dihabisin. Silakan. Nah, ini udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Karena kaki gua akan jadi begini. Oke. Ini bicara soal kenyamanan kayaknya paling pas gini ya, berarti ya. Nyaman sih. Tapi ya inilah, kita harus berbagi jadinya antara baris kedua sama baris ketiganya deh. Apalagi ini adalah postur cuma 165 cm untuk pengemudi. Kalau orangnya lebih tinggi lagi, saya nggak tahu deh bisa apa nggak nih nyaman untuk baris kedua, apalagi ke baris ketiganya ya. Berarti kalau baris ketiga lebih disarankan untuk anak kecil kali ya? Ya, bisa jadi gitu. Tapi sebenarnya posisi duduknya sendiri gimana, Yo? Di belakang ini dia terasa lu jongkok, kakinya naik ke atas atau cukup nyaman kayak duduk biasa sih? Untuk gue yang tinggi banget ya, jadi kaki gue tuh terasa keangkat sih jadinya. Agak keangkat ya masih ya? Untuk perjalanan jauh mungkin rada gimana gitu ya. Oke, sandarannya nggak bisa diatur ya? Sandarannya nggak bisa diatur ya, gitu, cuman enaknya ada ini, headrestnya bisa diatur. Oke. Tuh sih. Terus di belakang ada apa lagi? Cup holder? Cup holder ada. Berapa? Masing-masing sisi ada. Terus ada satu lagi nih tambahannya. Oke. Di sebelah kirinya. Gitu seat belt 3 titik juga ya? Ya. Untuk 2 orang penumpang ya. Tengahnya nggak ada sih. Udah itu doang sih paling. Udah. Oke ya, di belakang. Nah, kalau di baris keduanya ini juga tempat penyimpanan juga ada. Di sini ukurannya besar. Di bagian door pocketnya dan bisa jadi cup holder juga di sini, dimana di bagian belakang ini dia juga dilengkapin sama AC double blower. Kerasa kan di belakang? Berasa banget. Ini bantu banget nih AC double blower ini. Betul. Oke, jadi itulah kalau di Suzuki R3. Sekarang kita lihat yuk di Nissan Grand Livina. Nah, sekarang lanjut ke baris kedua di Nissan Grand Livina nih. Bareng lagi sama Dio di belakang. Halo. Oke, disclaimer lagi, ini adalah posisi mengemudi saya 165 cm dan ini adalah posisi baris kedua di mana ada Dio di baris ketiganya dan ini adalah posisi maksimal untuk baris kedua. Oke, sekarang kita tanya dulu yang di baris ketiga, gimana rasanya kalau dibandingin sama R3 tadi, Yo? Dibandingin dengan R3 tadi ya, ini jauh banget lebih sempit. Lebih sempit, karena kan di bawahnya juga kaki gue itu nggak bisa masuk lewat sela-sela, jadi karena nggak ada sela gitu loh. Oh, kakinya nggak bisa nyempil ke bawah jok nih ya. Betul. Berarti ya untuk di Nissan Grand Livina nih. Jadi makin susah kan gitu. Udah gitu juga dia tuh makin bener-bener ngangkat gitu. Jadi paha gue nggak ketopang, bener. Oh, jadi kayak jongkok malahan jatuhnya di belakang. Jadi ya? cuman maaf ya, bokongnya aja gitu yang duduk gitu. Gitu sih paling. Posisinya nggak senyaman dan di sini juga nggak ada headrest ya? Nggak ada, sayang banget ada headrest. Cuman kalau untuk storage-nya ada cup holder masing-masing sih kanan kirinya. Oke, seat belt 3 titik juga ada ya di belakang ya. Tapi kacanya lebih gede ya di belakang ya. Betul. Berasa lebih lega di atasnya aja ya. Betul. Oke. Oke, untuk di baris keduanya sendiri ini dengan posisi maksimal segini, legroomnya sih nyaris mirip aja nih sama Suzuki R3 di sini. Tapi menurut gue sudut kemiringan sandarannya ini lebih rebah dibandingin R3 pada saat diisi orang di belakang nih, dengan posisi yang sama-sama maksimal kayak gini ya, Yo ya. Gue merasa di sini lebih enak sih posisi duduknya. Lebih nyaman ya dibandingin R3 karena lebih rebah lah di situ. Nah, terus selain itu di bagian belakang ini yang dikurangin dari Nissan Grand Livina adalah seperti saya bilang tadi, door pocketnya nih kecil nih, Yo, di sini, Yo. Jadi beda banget sama R3 lah di belakang. Udah gitu, lo kepanasan nggak di belakang? Parah. Ini dari tadi gue tahan-tahan, makanya gue diem aja. Nah, itu dia kekurangannya Nissan Grand Livina. Dia nggak ada AC double blowernya nih, karena AC-nya itu hanya ada di konsol tengah di bagian bawah. Dan ini nggak kebagian yang di bagian belakang, kasihan banget sama sekali nggak ada apa-apa. Karena di sini juga, tapi ada TV sih sebenarnya, Yo, di sini. Ini tambahan bukan sih? Bukan ya? Enggak, ini bawaan asli untuk tipe SV. Menarik nggak? Menarik sih, menarik. Tapi nggak guna kalau kepanasan. Kalau kepanasan tapi buat apa sih ya? Ya
udah kalau gitu. Oke, kita udah selesai ngebahas interiornya. Thank you ya Dio, jadi kamera gua. Oke. Nah, jadi Olexers, itulah komparasi antara kedua mobil ini yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda. Tapi jangan lupa, apabila Anda mencari mobil bekas berkualitas, belinya di Olex Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Selain itu, apabila Anda ingin melakukan test drive di rumah, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive dari Olex Autos. Oke Olexers, terima kasih telah menonton video ini. Dadah!